buat donat ya. Ada siapa aja kok turun? Itu siapa yang barusan turun? Oh, Bang, ya bang, ya bang. banyak Masih turun. Dimas. Gara-gara hostnya ini nggak sopan. Ada tamu di sini. Leon. Nggak ada, saya mendengarkan terus nih. Hostnya Intel. Aku jadi penyimak aja dah. Aku juga penyimak aja, aku dengerin. Kalian ngomong. Oh Mbak Pit nih. Ayo Bang Rafi ngomong apa bang? Ada tamu nggak disapa. Udah. Bahas apa ya? Ya kalau Mbak Fitri mau nemenin teman-teman ke sana bagus juga Mbak, mewakili inilah apa masyarakat kan. Ya, Mbak. Kalau mau. Ya, udah tahu posisi saya salah melulu, Mbak. Baru aja Ya. diem aja salah. Bah, posisi Mbak Fitri kepalanya miring aja sedikit itu udah diomongin, Bah. Enggak. Masa gua ngajak Nikmir sih? Tega amat lu, Mbak. Mbak Fitri bernapas saja salah sama mereka tuh, Bah. Nafas aja salah. Abah, kalau mau program tentang narkoba gitu, bawalah anak-anak muda, memberikan edukasi kepada anak muda, generasi muda, jangan Gue sampai juga masih terjebak muda, dengan- Mbak. Gue juga masih muda, gue barangan lu. Gue baru Lah, ya, 29 gue. makanya ajak lagi yang lebih muda, biar mereka dapat edukasi, biar tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu karena akan merusak masa depan mereka. Bawalah yang muda-muda tuh seperti Raffi, Dedi gitu. Ini aja legalkan narkoba gitu. Ini abah nih, abah tangkap abah. Itu Bu Ani maksudnya Bu Ani minta diajak, Bah, karena Bu Ani masih muda. Abah lupa dari tadi semua ditanya Bu Ani enggak. Dia nyindir, Bah. Nggak ngerti lah. Memang Raffi pantas dibikin kompor. Jir, Ibu, jir. Anjir. Alah bilang Nggak aja Ibu betul Ani itu pengen usulan buat sama apa? Ya kan? kalau saya jauh bro, itu Apa kalau satu? usulan saya Abah gitu juga nggak loh, ngerti. Masa Mbak Fitri bawa diajak anak-anak muda Bu Ani nggak gitu. diajak? Oh, Tungging lah Bu Kalau Ani Mbak Fitri apa-apa. itu kan ada figurnya, figur publik gitu loh, bisa menjadi penasehat, mungkin sponsor dan lain sebagainya ya Bah. Betul, ya kan paling tidak kan daripada gua nanti ngajak kalau ada MM yang kan ketangkap ngajak dia. bilang, oh itu gara-gara si Fitri itu BNN jadi cepu. Tuh, oh, saya. Bang Raffi itu Bang Raffi baca WA aku yang ditunggu penting. Iya. Raffi. Iya, udah itu kan dibales. Oh, oke. Udah daripada marah-marah nih biar kalian lapar. Makan bakso. Saya pun goreng emping ini, Mbak Fitri. Kepengen makan jadi goreng emping ini. Enak tuh, Mbak. Mana sih? Tuh. Oh sini Fi. Aku di rumah nih Vi. Bakso. Sini. Tinggal lurus Tuh. nanti ke rumah aku. Goreng Mbak, emping ini hijau tuh. rencana mau ketemu ini Bang Dedo. Di mana? Paling ya daerah-daerah Pondok Labu, One Bell ini. Oh. Itu apaan itu, Mbak? Kok kayak Raffi botak? Bukan narkoba yang pasti ya. Awal lagi. Aduh. Bukan narkoba bang. Nih, sayangnya abahnya orang tua. Ada logo sliding tackle ini. Gue masih 29 barangan lo. Gue masih laku gue.
Apa itu ada yang typing Mbak di bawah katanya di apa jangan direbut. Ya, ini. Rayon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin pusing aku nih bang. Sekarang BPOM yang kena suap. Kenapa dia? Kok keras gimana? Ayo bang, oh, gas bang, Katanya Kenapa? yang di sebelah BPOM kena suap. Gara-gara tidak mau menjadi saksi ahli. Oh, saya ntar saya tanya langsung sama dokter Ikrar ntar. Saya tanya nanti kalau bener nanti. Kan gitu. Itu kan adik kelas 2 dulu. Aku tuh lucu. Pokoknya setiap minggu itu pasti sebelum ada persidangan tuh pasti ada selalu gebrakan-gebrakan berita-berita terbaru, terfitnah-fitnah. Nah, aku nih capek banget nih nengoknya nih. Ya, kalau kemarin itu mereka bilang BPOM harusnya tuh dibubarin aja, nggak penting segala macam. Giliran BPOM-nya udah nggak mau lagi jadi saksi ahli, ya mereka langsung bilang kena suap. Bacot banget. Ya Allah. Lu ngapain sih Bang Adela mondar mandir masuk keluar? Siapa, Pi? Bang Adela masuk keluar masuk. Biarin aja nape sih, Pi. Sekarang isunya orang Bepom kena 5 orang karena Iya. Tadi handphonenya ini apa mati lagi Iya, mati Kani. lampu pakai handphone satu lagi nih ikut tetangga wifi-nya. Handphonenya banyak banget. Tapi tadi Dua, benar Bang kan Rafi ngomong itu. kemarin minta dibubarin Bepom, sekarang minta tolong. Ya makanya aku bilang kan nih, kemarin itu kan gencar banget. Alah, bubarin aja BPOM, gak guna segala macem. Salah Nah, denger sekarang- kali, kalian salah denger, kalian Oh ya salah. kalian salah denger, mereka bukan minta tolong, minta lontong. Mana sih masa iya BPOM dibubarin kayak Lihat mana? si terdakwa ngata-ngatain Bepom. Ini mendingan Minta lontong. buat telepon aja ya. Buat telepon aja ya. Yang gue heran, Buat telepon aja. yang gue Iya. Ini kalau pada mau tanya sama Bepom nih nomornya tuh. Nah, Udah coba telepon, Nah, kita tuh, mute nomornya semua, tuh. kita mute, kita diam. Coba. Kita diam. mau nggak gua hubungin dia nih. Coba Gua nanyain nih. Sekarang telepon Ya, Bang. telepon lah. Kita diam. Hah? Gak usah lah, gak ngaruh Abah. Kayak mana Abah bisa telepon seseorang, bisa dibubarin lalu kita Adela bukan telepon Mau nggak? Bang, tanyain maksudnya benar nggak? kalau Abah telepon telepon, pun telepon, kita kan telepon sudah yang bisa saya mengukur tahan. jawabannya kayak mana Bang Rapi gimana sih? Enggak, telepon Bang. Katanya 5 orang siapa tahu ditahan Ketua karena Bepom salah ngomong tuh ya kan. Bah, ya bah. Bentar dulu. Gini Bang Rapi, Ani, Abah. Kan katanya kan kalau di sebelah itu dibilangnya kan ketua BPOM sendiri bilang kata ada 5 anggota BPOM ini sudah terindikasi kena suap. Benar tidak? Nah, sekarang yang kami pertanyakan adalah Oh, nomornya lagi nggak aktif. Iya, nomornya lagi nggak aktif. Dia mungkin lagi kagak. Lagi di luar negeri paling. Kan dia anaknya di Singapura. tapi kayak mana ini? Makin menjadi aja. Biasanya malam sih dia kalau aktif malam dia. Suara Gitu, dia ntar. dubbing. Enggak. Jadi saya mesti ngomong apa sama Ikrar? Mbak, saya mesti ngomong apa sama Ikrar? Hah? tanyain kebenaran bahwa ada 5 anggota Bepom yang sudah ditahan Kenapa? karena tanyain ke dia benarkah ada 5 dengarlah bah. Tanyain diam lu bah, diam bah, tanyain ke dia benarkah ada 5 oknum anggota pegawai Bepom sudah ditahan atau sudah dikondisikan karena menerima suap dari Reza Ada Gladys. nggak? Gini, bisa nggak
gua kasih rekamannya biar nanti kalau perlu gua samperin si Ikrar ntar biar dia langsung ngamuk-ngamuk. Betul. Hah? Betul. Karena Agar menurut gua itu apa? kan sama saja melecehkan gini, itu kan sama saja melecehkan lembaga negara itu kan. Iya betul. Ya. Tanya dia. Ya, Iya. gua pikir Bahkan di berita-berita itu dibuatkan katanya tuh ketua BPOM sendiri yang bilang gitu katanya ya. Karena kita juga nengok juga. Nah, jadi semakin menjadi-jadi apakah ini fitnahan dari kubu sebelah yang tidak terima karena BPOM tidak mau menjadi saksi ke persidangan besok atau apa? Kan itu pertanyaannya. Benar nggak, Kak Ani? Karena Ya, di situ kan tertulis dengan jelas kalau 5 anggota BPOM terduga terisi nyalir dia terkena suap. Nah, ini kan harus Nggak, pertama diluruskan nih begini. karena udah banyak kali fitnahan-fitnahan yang nggak betul ini. sama begini, ini kasus kan kasus pemerasan, ya. Ya, jadi apa urgensinya BPOM itu datang ke kasus pemerasan? Kan gitu. Tadi juga sudah dijelaskan. Nah, tapi kalau memang itu ada informasi seperti itu dan itu layak untuk ditanya ke BPOM, biar nanti BPOM-nya akan ngambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang memang mereka. Karena gini, Bang, mungkin karena yang kemarin-kemarin JPU dipitnah, disuap, hakim dipitnah, disuap, BCA udah kena fitnah juga disuap, mereka belum mau mengambil tindakan. Nah, jadi sekarang makin semena-mena mereka semua aja yang dibilang bersibelakangan sama mereka nih, berseberangan sama mereka nih dibilang disuap semua. Nah, itu heran. Nah, bodohnya masyarakat yang mau menerima itu dan bilang kalau nah kan betul kan udah disuap. Seharusnya dibuktikan terlebih dahulu. Jangan kayak cuman baru omongan orang aja udah ditelan mentah-mentah. Nah, itulah kenapa orang Indonesia ini aku bilang, Bang, kalau misalkan pintar itu memang banyak, tapi yang bodoh mau menelan mentah-mentah berita itu banyak juga. Contohnya dari kubu sebelah, sekarang udah bikin video banyak-banyak. Udah dibilang, tuh kan Reza Gladys menyuap BPOM segala macam. Padahal tidak ada bukti, belum terbukti, nggak ada bukti. Semua yang berseberangan sama mereka selalu dibilang tersuap, kena suap, disuap. Kan mengerikan ini loh, mengerikan loh. Ini sudah sangat mengerikan narasinya loh, Bang. Bukan lagi 1-2 instansi yang terkena. Udah BPOM juga kena, Bank Negara juga kena, Bank Sentral Asia. Artinya di sini nih mereka bank swasta kena juga. Semuanya pada kena nih. Kena fitnahan dari mereka-mereka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mencetuskan itu? Bisa nggak dia pertanggungjawabkan? Apalagi ini dia bilang ketua BPOM. Artinya BPOM sendiri berarti yang mencetuskan kalau itu. Nah, kalau misalkan nggak terbukti gimana? Menyala Rinda. Tapi saya tuh selalu menyuarakan sesuatu hal yang salah di mata mereka itu, Kapiten. Tapi memang mereka ini susah diajak. Ayo buka matanya, buka telinganya, lihat faktanya. Jangan kamu, oke, memang betul kata orang ya, menasehati orang yang sedang mengagumi seseorang, menasehati orang yang sedang mencintai seseorang itu susah, ya, susah, ya. Nah, ini buktinya mereka. Apapun yang kita sampaikan, apapun faktanya, mereka tidak bisa menerima. Maksudku, bukalah sedikit matanya itu, bukalah sedikit telinganya, coba pola pikirnya tuh diubah. Boleh kamu sayang, boleh kamu membela, tapi jangan bodoh. Jangan bodoh. Tarik nafas dulu. Ya, Terus. Kan gini. Katanya ketua sendiri ngomong gitu. Iya. Dia Nanti Bah, saya kirimin videonya, Bah. Oh iya, kirimin ya. benar, Nah, Bu ini Rinda. Jadi saya lagi nulis WA ke dia nih. Katanya Dinda yang menyebarkan itu ya, yang memberitahukan itu ya. Bener nggak? Ada videonya, Bang, sudah banyak di TikTok ini berseliweran, Bang. Menyala Rinda. Ya. Itu yang ngomong siapa tuh? Yang ngomong seru tadi siapa? Berseberangan sama mereka tuh dipitnah sebagai orang yang sudah tersuap. Banyak kan? Nih, jawabannya ya tuh. Jawabannya tuh. Saya dapat informasi beredar di TikTok terkait tuduhan ada 5 anggota BPOM menerima suap dan katanya Dinda yang memberitahukannya. Nah, udah ya, cukup ya, tuh udah masuk tuh.
sama dia. Ngamuk dia pasti tuh. Ngamuk pasti. Orang Makassar ini kebetulannya, hati. Kalem-kalem gila ini. Mereka nih udah nggak masuk akal lagi, udah stres, betul stres orang-orang tuh betul. Semua orang aja kena fitnah, perkara orang tidak mau sama dengan mereka itu. Kalau kami berbicara itu sesuai fakta, bukti. Kenapa JPU seolah-olah dia sebagai orang yang pro ke Reza Gladys? Karena kerjanya JPU itu tugasnya adalah menuntut. Paham? Nanti Paham. nafas, JPU itu nafas, pekerjaannya nafas. menuntut. Artinya apa? Dia ya pasti pro-nya ke Reza Gladys. Aduh. Paham nggak? Orang-orang ini nggak paham. Dikasih tahu. Susah nih. Ribet. Kesel nih. Nyalahin hakim. Sampai saat ini kan hakim belum memutuskan Nick Mir ini bersalah apa enggak. Tapi si hakim udah dibilang kena suap. BCA datang itu sudah pasti karena dia diundang. Ada suratnya. Datanglah mereka. Salah juga di mata pembuli itu. Itu benar. Gua memutuskan. Terus ada lagi saksi ahli yang memang bukan ingin meringankan Nikita Mirzani karena memang itu didatangkan dari pihak JPU, dibilang salah lagi, disuap lagi, semua orang aja kena suap lagi. Dibilang ahli dari pencuci toilet, penunggu toilet, kan bahlul otak mereka. Kalau anu pengacara yang baru Sindu itu gimana Mbak Rinda? Pendapat Mbak Rinda? Oh, itu diagung-agungkan sekali katanya Kayaknya si pengacaranya situ. Prabowo. Dia kan tetap, sekarang ku tanya, dakwaan itu apa? Sekarang itu pemerasan bukan? Kalau memang dia betul, ya kenapa nggak si Sindu itu kasih tahu? Sebetulnya yang dibahas itu bukan lagi produk, tapi bantah tentang pemerasan, boy. Harusnya gitu loh. Saya lagi minum keselak. Maaf. Besok Mbak Rinda ini besok ke pengadilan ya, paling depan Tapi ya. memang cara aku menyampaikan, Kak Pit, memang kayak gini, Kak Pit. Seolah-olah aku marah, seolah-olah aku ke-trigger. Tidak. Tapi memang caraku menyampaikan, ya orang Sumatera kayak gini lah cara berbicaranya. Mau kayak mana lagi? Nggak bisanya kami pelan-pelan. Ya? Gimana marahnya? Harusnya kalian itu mikir ya, yang ternak-ternak sebelah, ya. Harusnya itu mikir. Bagaimana caranya? Sekarang aja. Ini aku nih, kalau aku berani menyebut nama. Kayak contoh kayak Miss Gossip, ngeblunder sekarang dia loh. Rinda. Kemarin kayak iya. Rinda, Sekarang bentar dulu. apa? Ngeblunder. Sudahlah, kenapa? Ya itu. Yang pertama ada ketakutan, yang kedua karena memang bodoh dan tolol. Antam. Bang Raffi, kita punya lawannya si Mr. Yamin nih. Rinda, kita adu dengan Mr. Yamin. Yamin bilang kemarin ya, Kak Fitria, gak ada yang bisa membantah omonganku, menyalahkan aku ketika aku berbicara di Komal, katanya. Oh, pengen kali ku naib, mau ku bilang kayak gini sama dia. Kalau misalkan kau berbicara tentang menabrak hukum segala macam, kenapa kau tidak datang ke persidangan dan menstopkan persidangan itu? Kau berhentikan hakim itu, kau berhentikan jaksa itu. Kalau memang sudah menabrak hukum, kalau memang sudah menabrak kesusilaan, kalau memang menabrak Pancasila, Mana aja si Rinda, kabar Rinda. Aku baru dengar suara kamu hari ini loh. selama ini aku diam-diam aja, Kak. Tapi aku udah dengar, Kak. Udah mual muntah aku, Kak. Gak bisa kalau didiamkan mereka ini ya. Ketika mereka membuli, mereka tidak mau dibully balik. Mereka bilang, katanya kalian anti bully, kok kalian membuli balik. Hei, bodoh. Manusia mana ketika dia sudah dihina, dianiaya bakalan diam. Ya, anak kucing pun dia tahu rasanya sakit, pasti nyakar. Kalau dia tahu gerombolannya kena injak, pasti digigit. Pikir harusnya pakai otak, jangan pakai kalian jangan aja sampai otaknya kecil, jangan. Otak itu jangan cuma dijadikan pajangan di kepala, harusnya dipakai secara logika, dipergunakan dengan baik dan betul. Ya, kalau kalian mau berbicara hukum, mari berbicara, berdiskusi tentang hukum. Tapi jangan sampai memfitnah, menghina
Pokoknya ini bodoh. Ini Betul Rinda, aku setuju sama kamu. Rinda, sambu, sambu. Cari si Amin dong, suruh naik di sini ada Rinda nih. Saya capek loh kak, maksud saya capek ngelihat semua orang yang berseberangan itu dianggap sudah disuap. Nah aku nih nggak ada disuap loh, nggak dapat duit aku nih. Tapi aku melihat fakta di persidangan seperti apa. Jangan kalian bilang nanti kami ini adalah ternak-ternak segala macam, buzzer. Pala kalian lah buzzer anjir. Gila kalian ini. Udah aku bilang dari awal. Oh ya udahlah kalau misal menurut kalian nggak ada pemerasan, menurut kalian produk segala macam, ya kalian fokus aja lah bahas itu. Kalian ngebully orang juga ngehina orang, ada nggak meringankan kita bisa? Nggak ada. Bahkan tingkah laku kalian membuat dia semakin masuk ke dalam penjara. Asal kalian tahu ya, dia ngamuk di persidangan, dia berani cacat cuit karena dukungan kalian. Harusnya ketika memang kalian mendukung dia, kalian bilang, Kak Niki semangat ya, Kak Niki harus egonya agak diturunin ya. Itu suaranya musek, suaranya masuk itu, keluarin. Bentar dulu lah Kak, gembok-gembok nih kan. Aku tuh udah lama, selama ini ku pendam, ku diamkan, aku berada di Komal Mr. Z aja masih ku tahan-tahan cara berbicara. Aku udah muak banget ya. Suaranya blesek lagi tuh. Woi Rinda, kamu nih, aku baru lihat kamu, malah kamu lagi ngamuk-ngamuk. Ini kayak mana modelmu, ha? Kayak mana ngapa? Kita udah capek kali melihat orang kayak sebelah itu kita harus pakai cara kayak gini, Kak. Ya, betul Rinda. Itu sudah baru lagi kulihat dia kan. Kemarin udah ngamuk-ngamuk. Ini baru nongol lagi dia malah ngamuk-ngamuk lagi. Ya, kalau masalah kan aku juga kesal sama si Yamin itu Rinda. Ya, maksudku gini loh, udahlah anjir. Kalau kalian mau dukung ya fokus aja lah, maksudku gak usah lah kesana kemari ke sini hoi hei tralala trululu itu. Gak ngaruh. Apakah itu bisa Dengerin tuh kata Rinda, nggak ngaruh guys, Tidak. nggak ngaruh. Apakah itu akan meringankan dia? Tidak. Jadi jangan bacot kalian ya, semua orang kalian fitnah. Berdosa kali kalian ini. Kalian mau masuk neraka gara-gara fitnahan kalian karena mendukung seseorang. Bodoh. Betul. Setuju aku sama Rinda. Aduh pengen cari si Yamin deh. Kejar kita sama si Yamin itu. Alah, kemarin aja dia typing di Komal. Kenapa dia bilang BPOM tidak mau menjadi saksi? Ya wajar lah. Orang yang mengundang itu bukan hakim, bukan jaksa, bukan dari pengadilan. Gak mau lah dia. Apa banget? Rinda, gas Rinda, gas. Jangan kasih kendor, gas. mulai ketonjok juga deh. Gas. Apa betul Gila. bensin lagi kah? Maksudku jangan gitulah, ya. Ya, kau takut sama ini, kau berseberangan lagi sama kami, terus kau nanti bakalan ngeblunder, ya. Kemarin kau serang dia mati-matian, kau hancurkan dia, sekarang dipuji dia. Itu inisialnya Miss Gosip ya, Intan itu inisialnya Intan. Jangan kayak gitu. Ya, kau mau berseberangan kayak kau mau membela siapapun kayak silahkan, nggak apa-apa. Tapi mata tuh dimelek. Tuhan memberi kamu otak, memberi kalian mata, memberikan kalian telinga itu supaya mata fungsinya melihat apa yang terjadi di depan sana. Lalu otak kalian mencerna, oh ini benar atau salah. Lalu lantas telinga kalian mendengarkan mana yang benar yang salah. Itu fungsinya, boy. Itu fungsinya. Dengerin ceramahnya Rinda ini sudah. Dan gas terus. Ngeri. Yamin, di mana Yamin? Rinda, Kalau ada air. Yamin itu selalu, aku tidak merendahkan dia ya, aku menyerang ininya saja, pernyataan dia saja. Selalu dia berpegang teguh dengan buku yang tebal itu dan bilang menabrak hukum. Menabrak hukum katanya. Ya Allah ya Robbi ya Salim.
Tolong. Tolong ya. Itu Kak Fitri aja sampai ngakak, sumpah. Kak Fitri itu sampai ngakak dia. Aku nggak bisa stop ketawa. Aduh. Suruh stop itu sidang sama si Yamin kalau ditabrak. Capek saya loh. Jadi jangan mentang-mentang Rinda, kamu boleh kita semua orang di sini adalah bukan semua orang maksudku orang-orang di sini ada segelintir dari mereka ini adalah yang mengerti hukum, pakar hukum, pengacara lah atau mereka memang berada di substansi hukum. Ya, Kak ya. Dan semuanya aku yakin mereka mengerti dan paham. Tapi maksudku, kalian mengerti, kalian paham tapi kalian tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Betul. Harus ya kalian yang lebih memahami, kalian yang lebih mengerti, bukan kalian seolah-olah ini salah yang ini kena pindah yang ini dibayar yang ini disuap. Semua orang aja disuap. Woi, musik. Anjir, musiknya mendukung, woi. Musiknya mendukung, woi. Anjir, sakit banget. Hiburan banget Rinda. Rinda, terus gimana tanggapan kamu? Rinda, terus gimana tanggapan kamu sama pantun si Yamin itu? Sama Kak. Apalah pantun-pantun ya Allah. Mari kita berpantun. Buah nangka dimakan tomat. I love you so much. Ya. Jadi tolonglah jangan kesana kemari. Kalian lihat. Padahal perkara pokok dari delik aduan ini adalah pemerasan, betul teman-teman? Tapi kenapa sekarang malah melebar kemana-mana, banyak yang terseret, banyak yang ikut campur, banyak yang menunggangi. Karena apa? Karena mereka sok tahu, pengen ditahui sama orang-orang kalau mereka itu Kak ini, abang ini mengerti loh. Dia berada di kubu kita loh. Backsoundnya, woi. Aduh, sakit perutku Rinda. Sudah diam dulu kamu Rinda, sakit perutku. Ya, nah aku tuh mau tanya juga sama kalian ini. Dibilang kalau kita yang Minum Rinda, minum. kan bezer. Ya, kamu tuh uratmu Betul, di Rinda, tenggorokan betul. itu kayak mana itu? Minum dulu, istirahat dulu. Jangan kamu gas. Suaranya blesek lagi, suaranya blesek gitu. Tenang. Ini tenggorokannya ada cadangannya Kak. Tenang. Habis baterainya nanti kita ganti lagi yang satu lagi. Betul. Ini pesan buat si Yamin. Sekali lagi kau Backsound, nepas akan kubuatkan VT yang banyak buat kau Yamin. Aku jujur aja, masalah personal mereka sama Kak Pit ini apa? Sampai mereka menyerang Kak Pit ini. Udah, Makanya gue yang nanganin, gue bikin somasi. Enggak maksudku apa gitu loh. Karena kan maksudku gini, ketika memang dia nggak suka sama kasus ini, kenapa harus personal orang yang diserang? betul. Ya Bukannya udah memang serang dari aja dulu kalau misalkan dibilangnya Kak Pit ya kan? Marcos lah segala macam lah. Ya udah buktikan. Jangan lo cuman ngomong tanpa bukti. Kalau kami ini kan berbicara, oh ini ada pemerasan, buktinya duit 4 miliar melayang. Kan kita kan ada buktinya kan, betul nggak? Betul. Kawan? Betul, setuju. Kami berbicara secara fakta, data valid, nyata, duitnya melayang 4 miliar. Nah, kalau mereka berbicara karena koin Rinda, mereka itu berbicara karena koin. Abah celoteh sebentar dulu, Mbak. Ini baterainya si Rinda ini belum soak, Mbak. Diem aja dulu, Mbak. Biarin aja dia dulu. Lampiaskan Rinda, lampiaskan. Udah beberapa bulan ini aku kayak ya udah kayak tapi sekarang itu kan yang dipermasalahkan sekarang sampai ke Bepom terpindah. Minggu depan pas waktu ada persidangan lagi kalian mau bahas apa lagi yang mau dibayar ini? Agak bingung juga Wak, seluruh manusia di muka bumi ini sudah dibayar sama Reza Gladys. Agak ngeri juga nengoknya. Banyak kali duitnya, Bah. Mainlah aku nanti ke rumahnya. Aduh ya ampun, sakit perut aku. Nah bener sih, apa yang dikatakan Rinda itu yang bisa dicerna sama netizen dengan mudah ya. Karena nggak baca buku. Kak Fit. Apalagi dia itu kan seorang lawyer nih Kak Fit. Masa dia seorang lawyer tapi di kelakuan dia kayak gitu. Kasihan aku tuh nengok kalian itu sebetulnya bukan apa-apa.
Kalian terlalu masuk ke dalam, kalian itu terlalu mendalami peran kalian sebagai orang dongo. Serius. Terlalu mendalami, maksudku ya agak-agak dipintar-pintarkan dikit kayak gitu loh. Jangan mentang-mentang nih, misal nih si A bermasalah dengan si B, kamu membela si B. Oh, kamu kuliti orang itu sampai ke personalnya, sampai brandingnya kalian rusak-rusak, kalian hancurkan. Tapi orang ini yang kalian bela itu adalah orang yang salah. Nanti kalian menyesal sendiri. Gua kemarin Sitinya Yoke, Mbak Fitri, itu pas dia keluar dari mana tuh kan ketemu sama Om kan, ya itu gimana Mbak? Yang dia minta maaf tuh Mbak? Ya gitulah, minta maaf kata dia gitu. Dia ya gitu, minta maaf, ini urusan dia sama istri kata dia. Saya mengerti, terus suami saya bilang enggak, kamu nggak ngerti. Oh, nanti dulu lah Kak Fitri, nanti dulu masalah Yoka nanti dulu. Enggak, ngomong itu agak terus ya. Aku naik mau bahas masalah yang ini dulu Kak Fitri ya. Benar, Yoka nanti dulu nggak penting. Yoka Nggak bisa. Jangan diganggu gugat dulu. Aku nih Udah Yamin dulu aja, Yamin gimana Yamin? Biarkan dulu Kak Fitri, biarkan dulu Kak. Si Rinda ini baterainya masih full ini dia Kak. Masih full. Iya, biarin aja Kak. Lanjut. malam juga bakalan tetap Gas. ini. Yamin kayak bocil, Yamin kayak bocil. Ya, apalagi dengan gaya bicaranya yang khas kayak gitu kan. Saya hari ini saya punya pantun. Wah, basi kok Yamin. Rinda simpan dulu suaramu untuk besok selesai. Oh, besok kita udah pakai Aki Ajinomoto sekalian. Oh, bisa Rinda digituin. Besok lain lagi dia baterainya. Rinda gimana cara bicaranya Yamin? Gimana Rinda? Iya, jadi sebenarnya orang ini sudah menabrak hukum. Anjir. Baik, selamat pagi. Hari ini saya akan berpantun. Oke, jadi sebenarnya ini sudah menabrak hukum ya teman-teman. Yang sudah Baik, kita teman-teman. bawa saja udah. Udah lah Bang. Minta tolong aku Bang. Rinda ngeluarin bahasa Belanda. Bentar. Jangan kan kalian Emosi aku lihatnya. ngakak. Rinda, Emosi aku. bahasa Belandanya Rinda. Ketepuk jidatmu gitu. Jadi maksudku, tolong kalau mau menyerang serang pemikirannya, serang substansi pembicaranya. Jangan diserang orangnya, walaupun orangnya memang kayak pantas untuk dihina. Jangan, nggak boleh. Biarkan saja mereka terhina dengan cara mereka sendiri. Kalau kita di sini kan cukup fokus saja sama ya kasusnya doang. Sebetulnya kita di sini juga tidak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa sebetulnya kami netizen ini loh Kapit. Betul. Tapi kalau nengok yang satu terfitnah, yang satu dipitnah, yang satu memfitnah tuh kayak agak kurang waras juga manusia-manusia nih. Harus diluruskan. Boy. Kalau gue kan gue dapat, kalau gue bilang sama semuanya, gue dikasih 6 koper tadi sama Mr. G. Gue bilang tadi Mr. G 3 koper, gue 2 koper, si Incus koper, udah. Makin panas tuh orang semua. Ya, Bang Dedi, capek banget. Bang Dedi, aku izin turun dulu. Aku mau modal. Rinda, terus semangat terus Rinda. Oke? Gas, terus gas. Ya, gua mau modal. Sakit perut gua. Lu tawa mulu. Di kasus ini ya kita bisa melihat orang-orang yang bodoh. Contohnya orang-orang yang ikut judol, Markus ikut Markus. Apalagi nepos ikut nepos, itu adalah orang-orang ya makanya aku bilang apa sebetulnya permasalahan mereka sama Kapit ini apa gitu loh Kani. Enggak, mereka tuh orang-orang yang bodoh, tidak bisa mencari bukti-bukti sendiri, hanya mengikuti. Jadi mereka tuh kayak
kayak kerbau dicocok hidungnya, nepos, ikut nepos. Terus Ya bebek kan kayak ikut gitu, judul, ternak bebek kan kayak gitu, ngikut-ngikut doang. kayak Ya bebek, orang nggak dilempar ke paham kiri, gitu loh. umpannya masuk ke Semuanya kiri. ngikut, ke kanan semuanya ngikut. Iya, yang penting ada umpan gitu loh. Kotak-kotak Lagi bebek. lagi kecil. apa? Komalnya tuh subuh sampai subuh yang dibahas ngalor ngidul, fitnah, rumor dan enggak ada. Sama kayak itu, kayak dokter Nggak ada yang sebelah temanya. itu kan. Kayak Bentar dong, aku nih keganggu ya. Aku nih mentang mumpung ada yang komen nih, bayar dulu salon. Itu kenapa sebodoh itu penggirian opininya? Saya itu punya salon sendiri. Itu foto yang disebarin itu di salon saya sendiri. Bodoh, olah. oh Aneh ya, deh ya, yang netizen katanya ini. Kak Fitri kabel nggak bayar abis nyalon ya? Iya. Rinda sikat, Rinda, sikat. Ya makanya aku bilang mereka. Fotonya yang diupload. Saya punya 2 salon. Bodoh. Betul. Siapa yang komen? Yang komen siapa? Yang komen siapa? Olah Yang apa komen ini? siapa? Abis ya, udah nepos, udah judol, udah Markus, udah sekarang salon. Salon lagi. Derajat. Maksudku jangan ditelan nah, cari tahu dulu betul apa enggak, karena ya kalau Kapitrinya nggak malu, kaliannya lah yang salah. Tapi kalian juga nggak ada urat malu kan? Nggak apa-apa juga, lanjutkan. Ini Iya, nggak apa-apa juga. ciri-cirinya orang bodoh. Kak Ani, nanti ku kirim nomor dan aku kan udah ku bela ini mati-matian biar dibilang buzzer. Aku dari kamu ngomong sampai sekarang ketawa melulu, Rinda. Pakainya nomor dana ya Allah. Gak ada yang Oh, karena kalau nomor rekening jangan nanti pencucian uang. PPU nanti kayak terdakwa. Ya nggak apa-apa Nanti kalau TPPU rekening. Wak. Mending dana aja, isi pulsa, bilang padahal itu masuk juga ke transferan. Isi pulsa, sisanya beli kebab ya. Nanti aku bisa minum kopi sama Kak Fitri sambil mereng-mereng biar nanti aku di komen juga mereng-mereng. Nanti Rinda digoreng itu, udah gue teriak-teriak terus transfer dana nanti digoreng, dipotong itunya aja tuh. Udah biarin aja. Iya, kalau aku sih nggak masalah, goreng aja goreng. Nggak dinobar. Iya, Kemal sampai subuh buat dengerin Diamin ngomong dulu kan buang-buang kuota anjir. Betul. Jadi apalagi sekarang tuh ada Persatuan Lawyer Lampung ya. Kalian udah lihat videonya belum? Udah. Kita bahas juga, friend. Jadi aku yang ngakak itu, kenapa para pengacara yang dari Lampung berpuluh-puluhan orang itu kami mendukung Nikita Mirzani supaya supaya ini. Aku nggak ngerti sama mereka nih. Ini udah mau putusan kalau Rin, biar nama kalian naik, biar dipandang orang janganlah kayak gitu. Jadi gimana ini? Dan suaranya Rin. Oh iya ya, ketutup, sorry, ketutup sama badan juga yang gede banget ini. Suaranya blesek. Ya. Jadi maksudku gini, dikempit sama kenapa? gua itu. Kenapa orang awam aja ngebela yang di sebelah? Karena mereka yang ngerti hukum saja rancu. Mereka rancu. Kalau yang ngerti, yang betulan ngerti, otomatis mereka tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah, kalau yang ngomong ini adalah tetap betul, nah itulah yang numpang cari nama. Selama ini kalian ada yang tahu nggak salah satu dari mereka itu? Nggak ada kan? Pas ada kasus ini mereka tunggangi, jadi kalian tahu kan karena dia berada di Komal-Komal. Iyalah, itu pengacara Komal namanya, teman-teman. Betul. Nikmir sulit bebas lah. Jangan typing begitu. Jangan typing begitu. Jadi maksudku ya, kawan-kawan ya, udah stop lah kalian menggiring opini, fitnah orang kesana kemari, semua orang kalian fitnah, dibayar. Takutnya nanti itu tidak terbukti. Kalian yang bilang kayak gitu, kalian yang ditangkap. Dapat apa kalian dari kasus ini? Malah dia orang datang nemuin dia di pengadilan aja, dia ada yang tidak berterima kasih. Iya, Bu Fit. Bentar. Ya.
Jadi nggak usah lah aneh-aneh. Sepakat, Rinda, sepakat. Iya, heran aku loh. Bingung jadinya pas nengok orang-orang kayak gitu tuh. Udahlah kemarin BPH kemarin